seseorang menghina ibu negara kita, simbol negara kita. Dan juga di sini ada Twitter dari Mas Wali, Mas Gibran, dan Mas Kaisang. Dan tentu saya melihat kita tidak boleh diam. Apalagi membuatnya menjadi bahan bercandaan yang tidak baik. Ya, kita jangan jadi bangsa yang nyinyir. Saya sangat sedih dan saya sangat terpukul ketika hal-hal ini justru menjadi hal-hal yang seperti dianggap biasa. Ini tidak biasa. Jadi ada orang yang nge-tweet dengan niat merendahkan ibu negara, Ibu Iriana Joko Widodo. Ibu Iriana itu intinya jadi kayak semacam bibi. Tolong buatkan minumnya, Bi. Terus kemudian Ibu Iriana di situ ceritanya menjawab baik nyonya gitu. Asumsi dia adalah dia sedang membangun sebuah standar kecantikan di sini. Karisma Jati ini memang sudah kurang ajar gitu. Sudah pada level yang tidak bisa ditolerir. Kebebasan berekspresi jangan disalahgunakan seenak udelmu aja Karisma Jati. Jadi bagi saya permohonan maaf Karisma Jati ini tidak cukup. Harusnya diproses hukum supaya ada efek jerah. Jadi sekali lagi saya katakan, Karisma Jati, kamu memalukan. Keterlaluan Ibu Negara Iriana Jokowi menjadi bahan ledekan di media sosial. Sebuah akun Twitter yang dimiliki Karisma Jati menyandingkan foto Ibu Negara Indonesia, Iriana Jokowi, dan Ibu Negara Korsel, Kim Kun Hee, dengan tulisan komentar yang merendahkan. Saya tak paham apa yang ada dalam pikiran Karisma Jati saat menjadikan foto Ibu Negara Iriana Jokowi sebagai bahan ledekan. Jati menulis caption seperti ini. Bi, tolong buatkan tamu kita minuman. Baik nyonya. Itu percakapan antara orang yang disebut nyonya dengan seorang yang dipanggil bibi, yang biasanya adalah panggilan untuk seorang pembantu dalam rumah tangga. Secara tak langsung, caption Jati itu ingin mengatakan bahwa Ibu Iriana yang tampak lebih tua dari Ibu Kim Kun Hee layak disebut pembantu yang disuruh oleh nyonyanya untuk membuatkan minuman bagi tamunya. Nasdem masih berharap kadernya di kabinet dipertahankan oleh Pak Jokowi. Ada 3 kader Nasdem di kabinet saat ini. Menteri Pertanian, Menteri Kominfo, dan Menteri Kehutanan. Meski sekarang sih Kominfo lagi babak belur karena diterpa isu korupsi triliunan. Nafas Nasdem tetap bergantung pada kabinet ini. Makanya kata Nasdem, presidennya tetap Jokowi, bukan Anies. Anies cuma capres. Iya, memang cuma capres. Jadi disebutnya nama Gibran oleh Nasdem dalam rangka itu. Dalam rangka ngadem-ngademin agar hubungannya dengan Pak Jokowi bisa hangat lagi. Tapi bubur sudah menjadi nasi. Sebagai presiden yang sudah capek meletakkan pembangunan Indonesia di arah yang benar, Pak Jokowi pasti nggak mau dong penerusnya nanti cuma bermodal omongan doang, tapi nggak bisa kerja. Resikonya apa? Kan bakalan kocar-kacir lagi pembangunan Indonesia kalau negeri ini akhirnya dipimpin oleh orang yang cuma bisa teori, tapi nggak bisa praktek. Partai-partai koalisi Anies belum apa-apa udah pada berantem. Setelah gagal deklarasi bersama 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS, kini yang terdengar malah perseteruan antara Nasdem dan Demokrat. Kemarin Demokrat dan PKS sama-sama ngotot mengajukan cawapres. Kubu Anies Baswedan agak keterlaluan. Yang terbaru soal kehadiran Anies di Bali di saat G20 berlangsung. Itu semakin memperkuat kesan bahwa Anies memang hadir sebagai pembicara di G20. Tapi kisah bohong semacam itu dengan segera terbongkar. Anies tidak diundang ke G20. Realitanya Anies memang tidak selevel Jokowi. Nggak ada lah cerita bahwa Jokowi panik, kepanasan, keringetan.
Kelakuan kubu Anies ini memang memalukan dan mempermalukan Anies sendiri. Ayolah, berhentilah berhayal dan berbohong. Nah, Nasdem yang bukan partai besar lalu menganggap Jokowi bukan apa-apa gitu. Jadi dianggap Pak Jokowi itu ya bukan siapa-siapa, terus kemudian dinaikkan sama partai Nasdem. Seolah-olah Nasdem itu sangat-sangat berjasa dalam karir politik Pak Jokowi. Padahal dia kan yang numpang ya. Sebarkan seluas-luasnya agar semua orang yang pernah mendukung atau menjadi pendukung Pak Jokowi itu tahu dan sadar bahwa Nasdem merasa bahwa Pak Jokowi tahun 2014 bukan siapa-siapa. Jadi dengan ini gitu ya, antara Nasdem, antara Surya Paloh dengan Anies Baswedan kayaknya emang cocok nih. Antara ucapan dan perbuatannya itu nggak sebanding. Kalau kok bisa diklaim sebagai untuk menyatukan bangsa Indonesia, lagi mana gitu. Lawang dia itu menikmati politik identitas, menikmati politik sara, menikmati demo 212, 411 dan ancaman-ancaman tidak disolatkan kepada semua orang yang mendukung Ahok tahun 2017 lalu. Sama seperti Anies gitu. Dicapreskan untuk menyatukan, padahal orang ini biang kerok perpecahan di Indonesia. Bohongan dan bualan Anies, tidak becusan Anies dan tim dalam bekerja. Hal ini penting untuk disampaikan agar kebohongan, kegagalan dalam bekerja, dan manipulasi ini tidak di-upscale ke level nasional. Anies telah membohongi warga miskin DKI. Seperti kata Pak Anies, lihat rekam jejak. Buat apa berbohong dan membual? Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Lagian ketakutan banget sih Anies bakal menang. Umat Kristen cerdas-cerdas, mereka pasti tahu siapa yang harus mereka pilih. Gak usah ketakutan gitu, Ganjar bakal kalah lah. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anies lahir dari politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Dia bukan pemimpin yang bermental Pancasila. Apakah deklarasi Capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi Capres ini kan baru tahap awal. Belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut ya, sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana. Kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Kalau dengan Pastor Nasdem memilih Anies, Anies no. Anies no? Anies no. Bapak dukung siapa kalau bukan Anies? Ganjar yes. Oh, Pak Ganjar Pranowo. Iya betul. Anies itu ya kita bisa lihat ya record-nya. Ya pekerjaan-pekerjaannya dia, saya. Bapak tidak terlalu bersimpati dengan Pak Anies. Ya, dia Pak Anies itu gubernur ayat ya. Janji kampanye gubernur yang diimplementasikan tidak terrealisasi. Misalnya DP 0 rupiah, program OKOC, naturalisasi sungai, termasuk program mandeknya program air bersih, mandeknya program sampah, dan yang terakhir dan yang sangat penting menurut catatan kami adalah tidak berkualitasnya pelayanan publik. Salam. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur
bahwa berkat atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Anies Baswedan mengunjungi gereja. Yang membuat saya aneh itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersangkutan. Malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Tidak layak seorang Anies menyandang gelar bapak kesetaraan. Jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat, mencoba memanipulasi sejarah. Jangan yang hitam dikatakan putih, Pak Pendeta. Anies Baswedan belakangan ini tampil sebagai sosok toleran yang menghargai keberagaman. Mereka yang baru saja mengenal Anies mungkin akan dengan mudah terpesona dengan kata-kata dan langkah Anies. Kalau sekarang dia bicara soal persaudaraan antar umat, saya yakin dia tidak sungguh-sungguh meyakininya. Percaya? Saya sih tak percaya. Anies memang sangat pintar merangkai kata-kata. Kita tak perlu percaya bahwa Anies adalah sosok pembela pluralisme dan toleransi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti itu. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Ini loh pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini, B ini, ada sebarin, pusing ya. Sebagai orang beriman, jabatan itu amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu. Berarti jabatan bukan amanah Tuhan, amanah hantu kan. Rakyat yang butuh pejabat yang jujur gitu. Terus saya tanya, kenapa mau pilih saya? Ya kamu jujur. Nah, sama kayak korupsi gitu kan. Ketahuan arus orang marah-marahin, gak kepilih, ya sudah. Kan saya kan cuma 2 aja. Bukan minyak babi ya, asing-asing, Cina lah, kafir lah. Lo mau tahu nggak sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Nah, saya tidak mau mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar di semua proyek-proyek Pemprov DKI dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dan ya pastikan itu sebelum Pilpres 2024. Apalagi sekarang JIS ini, kayaknya pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar. Pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK
menyelidiki anggaran yang ada di JIS. Dan habis itu baru hajarlah Formula E. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Apalagi cuma BPK. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Tapi kalau saya, pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Ini sebenarnya kasus korupsi. Kelebihan bayar ini sebenarnya ya, kalau secara hukum saya melihatnya ini sebenarnya bisa jadi kasus korupsi. Gitu. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuhi. Tapi dia tidak lakukan itu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Pesan juga saya lihat beredar video pesan Anies untuk menunjukkan bahwa mereka bukanlah kelompok yang memecah belah tetapi menyatukan katanya. Aduh, gimana dong? Pesan itu disampaikan Anies
kerelawannya saat menghadiri deklarasi bersama Forum Ka'bah Membangun dan Forum Ulama Membangun di Sleman. Ya, banyak yang ngontak saya, kok kontennya Anies melulu. Ya habis gimana dong? Kalau terkait dengan capres kan baru Anies yang resmi dicapreskan oleh partai. Ya kan? Sementara Pak Prabowo kan baru rencananya mau dicapreskan oleh Gerindra. Dan belum ada deklarasi yang masif juga. Ya mau ngapain? Lagian Pak Prabowo juga nggak ngapa-ngapain. Dia jadi capres yang baik, taat ke Pak Jokowi. Ya kalau Anies kan enggak. Banyak banget drama yang beredar soal Anies. Makanya saya ngonten soal Anies. Kata-kata surgawi kembali dikeluarkan Anies sebagai jurus utamanya. Bagus kan pesannya? Bagus dong, saya setuju dengan hal itu ya. Catat nih, saya setuju. Tambah bagus lagi karena Anies berpesan agar para relawannya tidak menjelekkan siapapun dan tunjukkan kebaikan-kebaikannya Anies. Kalau ada. Dia bilang gini, saya ingin sampaikan kepada semua, ini semua banyak berkumpul para relawan di sini. Buat semua para relawan, mari kita pastikan bahwa kita bukan rombongan pemecah belah. Pemecah belah, rombongan piring dong ya. Kita rombongan yang mempersatukan, itu kata Anies. Sampai muncrat ludahnya. Tapi selanjutnya Anies juga minta kepada relawannya untuk melupakan peta politik masa lalu. Lupakan pilkada 2017 maksudnya ya. Lupakan pilpres 2019 maksudnya kan. Begitu kira-kira permintaan Anies. Bagus kan ajakannya. Ditambah lagi Anies juga mengajak relawannya untuk melihat rekam jejak kepemimpinannya selama di Jakarta. Selain itu Anies juga mengajak relawannya untuk tidak menyebarkan hoax dan membagikan pesan-pesan yang bisa dipercaya. Ya, puyeng ya Anies kayaknya ya. Jangkau semuanya, tidak perlu menjelekkan siapapun. Biasanya yang menjelekkan itu sedang jelek. Kalau yang sudah baik tidak perlu menjelekkan yang lain. Tunjukkan kebaikannya. Kalau sudah baik buat apa menjelekkan? Kita tinggal tunjukkan kebaikannya, kata Anies. Pendukungnya yang hadir itu manggut, padahal nggak ngerti. Saya aja puyeng memahami. Coba deh tengok peristiwa terakhir soal berita Anies menjadi pembicara di KTT G20. Pendukung Anies bertindak terbalik dengan ajakan Anies tadi. Coba lihat judul-judul narasi yang dibuat oleh para pendukung Anies. Ya nggak tahu juga sih Anies ini ya. Pasti manggut-manggut ya. Yang nggak tahu Anies ini pasti manggut-manggut. Oh iya Pak. Gitu. Apalagi pendukungnya. Sampai kayang banget. Tapi yang tahu siapa Anies, ya paling cuma mau bilang, bacot ente bisa aja Wan. Ya memang banyak halunya ya kalau terkait dengan prestasi Anies. Itu baru di media sosial. Ada loyalis Anies seperti Jamiluddin Ritonga misalnya. Pengamat politik yang juga ikut memuji Anies karena menjadi pembicara di forum G20. Jamiluddin mengatakan bahwa tampilnya Anies di forum G20 adalah bukti bahwa kapasitas dan prestasi Anies diakui oleh dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa level Anies berada di atas kompetitornya. Anies sudah diakui dunia, sementara kompetitornya masih pas-pasan di level lokal katanya. Memuat video dengan judul Jokowi kepanasan, diam-diam pemimpin dunia undang Anies di G20. Nah, video ini viral dan berbagai akun medsos dengan judul provokatif seperti misalnya tak berdaya Jokowi panik total. Pemimpin dunia undang Anies di G20 jadi sorotan media internasional hingga panggil Anies presiden. Ya, pendukung Anies juga menjelekkan pihak lain. Mereka mengerdilkan Pak Jokowi dan meremehkan para kompetitor Anies. Dengan melakukan itu, para pendukung Anies sudah melakukan upaya memecah belah karena menyinggung perasaan pihak lain. Para pendukung Anies susah move on dan mudah baper serta sakit. Apa ya? Mungkin sakit jiwa, saya nggak tahu. Ada banyak contoh yang bisa kita ambil. Coba perhatikan saja salah satu kelakuan orang dari kelompok sebelah. Mereka tak segan-segan menyerang urusan keluarga atau pribadi Pak Jokowi. Ya, namanya orang nganggur bebas ya. Dan masih banyak lagi puja dan puji dari pendukungnya Anies lainnya yang semuanya nyaris mengandung unsur kepalsuan alias hoax. Ya namanya aja pendukung, apalagi yang tipe pasca bayar ya. Segala hal pasti dilakukan. Beda sekali kan ulah pendukung Anies dengan pesan Anies tadi yang pertama saya bacakan. Mereka menyebar hoax dengan mengatakan Anies menjadi pembicara di forum G20. Faktanya Anies berbicara di side event.
B20, side event, event sampingan, nggak penting-penting amat. Anies sendiri juga mengakui hal itu pun karena Anies mendaftar sebagai pembicara yang nggak penting itu. Ya, pihak lain harus berhati-hati dengan manuver menggelikan dari pendukung Anies. Jangan sampai ikut terseret oleh narasi mereka. Kalau keceplosan rasanya sulit dipercaya, masa berulang kali? Jangan-jangan pendukung Anies ini nggak ngerti soal norma politik, nggak paham soal etika. Kalau menghina figur lain sebagai relawan pendukung Anies, dampaknya juga ke Anies loh. Mereka sangat beringas menyerang, bahkan hoax dan fitnah adalah jalan ninjanya. Hidup mereka tampaknya penuh dengan kepalsuan kayaknya ya. Sama dengan Anies yang hidupnya banyak dipoles agar terlihat megah dan wah di media sosial. Tapi kenyataannya malah sebaliknya. Penuh drama, pencitraan berlebihan, settingan yang sifatnya maksa banget. Ini bahaya kalau capres kualitasnya begini. Pantesan partai-partai banyak yang ogah meminang Anies sebagai capres mereka. Takut kecipratan jelek. Mereka sudah kelaparan berat, mau berkuasa sesegera mungkin. Udah gak sabaran. Iya kan ada kan partai-partai oposisi itu hampir 10 tahun berada di luar kekuasaan. Waduh, bisa kosong nih pundi-pundi partainya nih. Paham soal etika. Kalau menghina figur lain sebagai relawan pendukung Anies, dampaknya juga ke Anies. Ingat yang diomongin Anies waktu itu, bahwa perilaku pendukung itu mencerminkan yang didukung. Mungkin lebih tepat kalau disebut ada koordinasi yang terencana. Seolah-olah narasi seperti ini sengaja dibesar-besarkan agar dapat menjaring orang-orang lugu. Intinya jangan mau dibohongi apalagi dibodohi oleh propaganda murahan seperti itu. Sekarang tinggal dilihat saja bagaimana respon pendukungnya setelah ada pesan dari Jogja kemarin itu. Kalau tetap sama ya berarti Anies tidak didengarkan oleh pendukungnya sendiri. Atau dengan berbicara sejuk seperti pesan yang disampaikan Anies berarti mengakui kalau pendukungnya sering menyebarkan hoax dan negatif campaign yang sangat berbahaya untuk Anies. Mungkin Anies itu menasihatin kemarin dari Jogja itu karena lihat perilaku pendukungnya begitu mungkin. Saya mengamati ya. Ucapan dan pesan Anies untuk melupakan peta politik masa lalu seperti pilkada. Maksud dia adalah pilkada gubernur DKI tahun 2017 yang penuh dengan politik identitas. Ya kita mengetahui semua itulah. Ada mantan rektor namanya, bukan mantan rektor, masih rektor mungkin ya. Rektor Musni Umar yang tidak sengaja membuat cuitan soal relawan digital Anies yang diberi pelatihan di hotel. Sungguh sebuah kebetulan yang sangat pas. Entah pelatihan seperti apa yang mereka terima sebenarnya. Ada saja ya trik politik mendukung capres yang satu ini. Berlaku seperti musang berbulu kelinci. Apakah pesan Anies tidak dilakukan oleh pendukungnya? Tidak bisa dinilai begitu karena pemberitaan tentang Anies sebagai pembicara di G20 kemarin terjadi sebelum pesan Anies di Yogyakarta padahal. Padahal sebenarnya ada satu pekerjaan penting yang harus segera diselesaikan oleh Anies Baswedan. Yaitu mempercepat proses terbentuknya kerjasama koalisi sehingga pencapres dirinya itu segera mendapatkan kendaraan politiknya. Paham nggak? Sekarang ini mau Anies ngapain aja belum tentu jadi. Karena baru partai Nasdem yang mendukung dia. Dan itu nggak ada artinya. Kalau sampai akhir tahun depan, akhir tahun 2023 juga nggak ada yang mendukung Anies, hanya satu partai ini. Nggak mungkin Anies bisa ikutan capres. Anies ingin julukan bapak politik identitas itu dilupakan begitu saja. Enak aja. Mana mungkin. Anies selama ini sulit dipercaya. Banyak bohongnya. Pencitraannya sangat dipaksakan. Maka bagaimana bisa dipercaya banyak orang? Kebohongan Anies selama ini sangat jelas. Bahkan terkenal dengan kelicikannya. Wah, asik. Dramatis ya. Kelicikannya. Ajang cari muka memang cocok dengan kefasihan Anies. Modalnya cuma lebih dari cukup. Kemampuan olah kata dan oratif dialogisnya tidak perlu diragukan lagi. Anies Baswedan memang jagonya. Jago ngomong. Ya sehingga diusungnya dia oleh Partai Nasdem tidak berpotensi sekedar pepesan kosong doang atau menjadi lelucon abad ini. Sudah tebar pesona kesana kesini, nggak ada yang dukung. Tapi mungkin memang seperti itu skenario yang direncanakan mungkin ya. Namanya politik, ada bagi-bagi tugas. Koalisi menjadi bagian dari kerjaan kepartaian, sementara dukungan masyarakat menjadi bagian dari Anies. Wah, cukup masuk akal sih menurut saya. Toh Anies juga bukan orang partai. Dia juga tidak bisa diharapkan untuk hal semacam pembagian tugas dan rencana strategi pemenangan. Apalagi terkait dengan logistik pendukung mesin partai. Enggak lah, enggak ngerti Anies. Kemampuan dia memang di bidang tata kata. Anies harus turun langsung ke masyarakat. Dia harus mencuci tangannya, mukanya, badannya maksudnya, serta seluruh tubuhnya dari noda itu. Dan jalan satu-satunya adalah dengan turun langsung.
Anies Baswedan harus mendatangi setiap tokoh dari agama apapun, dari suku apapun, dan dari golongan manapun, sehingga menimbulkan kesan penerimaan atas dirinya yang ternyata sedemikian luasnya, seolah-olah. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi, lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan 1 saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup 1 klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.